Selamat malam teman-teman Darjo Geng. Jumpa kembali di acara podcast Darjo dari Jogja. Ini tentang apa, siapa, dan ada apa di sana. Kita akan kupas tuntas tanpa ada yang kita sensor. Darjo, boten samudono, bloko suto, blak, kotang, terus terang. Diek cengele. Nah, ini sekedar intermezzo aja. Teman-teman, malam hari ini kita telah kedatangan 3 orang narasumber yang mereka berkecimpung di dunia animal sport. Salah satunya adalah fighting cook. Di depan saya yang memakai topi hitam ini bukan belantik sapi ya, tapi dia juga salah satu pecinta ayam. Namanya Mas Solikin atau sering disebut dengan Mas Panji Elang. Tepuk tangan untuk Mas Panji. Hai gitu. Iya, itu Mas Panji Elang. Ya. Dan yang ada di depan saya ini ya yang pakai kaos hitam ini adalah Mas Rudi. Nama lengkapnya Rudi Hadi Suwarno atau? Dia parmak rambut. Rudi aja. Mas Rudi. Ya. Dan Mas Ardian ya? Ya. Ardian Bagas Mas Marestu. Ya. Oke. Saya akan bertanya, bukan bertanya ya, kita akan sharing aja ya. Kita akan sharing tentang animal sport. Bagaimana pendapat Mas Ardian? Ya. Ada yang mengatakan bahwa fighting cook atau mengadu ayam ini tidak baik gitu. Menurut Anda, komentar Anda sebagai penghobi pecinta ayam bagaimana? Jadi masalah menyikapi ayam laga ya Om ya. Ayam laga, tinju ayam. Tinju ayam luweh enak. Nah masalah animal sport ya, tinju ayam atau apa jenenge ayam laga itu, masyarakat konvensional, masyarakat pada umumnya itu masih menggebiah uyah. Mesti ngene. Adu piteke ngertine meng itu penyiksaan binatang terus apa jenenge apa ya? Ya intine kuwi lah, maksudnya negatif tentang judi terus tentang penyiksaan binatang itu. Nah, sekarang gini aja, maksudnya kita kembali ke laptop enggak ya? Bukan. Maksudnya kita harus bisa melihat jenis-jenis ayam, divisi dari ayam masing-masing ayam. Masing-masing fungsi dan jenisnya itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan rata. Ya misalnya ini ada 3 jenis ya menurutku loh nih. Ada 3 jenis ayam: ayam konsumsi, ayam hias, dan ayam laga. Ya. Nah sekarang nggak mungkin toh ayam konsumsi ini dikontes ke apa jenenge keindahan bulu, misalnya boiler misalnya dikerek kaya bekisar nggak mungkin. Didu kaya ayam aduan juga nggak mungkin. Begitu juga ayam hias itu misalnya harus dibelah ya eman-eman, didu ya ora mungkin, ukurannya ora masuk, mentalnya juga kita nggak tahu. Nah yang satu yang ayam aduan ini ya wis memang karakternya memang untuk apa ya, untuk difungsikan sebagai ayam laga. Karena secara mental, secara bentuk konstruksi apa jenenge, konstruksi tubuhnya itu memang atletis, mentalnya juga mental untuk mental petarung, terus apa ya, sifat itu ya penting juga. Memang ada sifat khusus ya untuk ayam petarung ini. Loh lah ya, ada sifat khusus. Maksudnya gini, sifat ayam tarung apa jenenge ayam petarung ki ya selama ini pengalaman kita memelihara ayam mestinya ngerti toh psikologis apa ya? Ya, psikologi. Psikologisnya ayam itu mesti ketika dia tidak diabar atau tidak dikabruk mesti pitik iki stres. Faktornya dari stres kan salah satunya itu mesti
emosinya dia tinggi, aku kudu gelut istilahnya, tapi nek ra digelutke ya pengalaman yang kita alami. Akhirnya pitik kuwi korep, stres, iso malah korut, bahkan malaman bahkan bisa mati gitu loh. Ya memang emosi itu harus dibuang dengan cara diadu. Nah, itulah ayam aduan itu seperti itu. Tapi apapun bentuknya, apapun alasannya, pasti artinya penjelasan yang Anda sampaikan ini tidak semua orang tahu. Ya. Tidak semua orang tahu tentang karakter, tentang ciri-ciri ayam laga yang dia punya karakter ketika dia tidak dikatakan tidak sparingkan atau tidak dikabrukke gitu, lalu dia bisa terjangkit seperti ada korep. Jadi ada psikologis ke ayam yang kembali ke ayam itu sendiri, artinya bisa menimbulkan efek negatif ke ayam itu. Iya. Tetapi secara bentuk bahwa mengadu ayam itu memang satu bentuk eksploitasi dari hewan. Ya kembali lagi ke orang yang memandang itu, sudut pandangnya gimana. Kalau misalnya ada seperti yang ingin saya tanyakan seperti ini. Kalau ayam hias itu pasti perawatannya adalah bagaimana merawat bulunya. Kalau ayam pedaging itu bagaimana cara ngasih makannya, cara ngasih vitamin supaya pertumbuhannya cepat besar. Nah, apakah ada perawatan khusus di ayam aduan ini? Ada dari segi nutrisi, segi kesehatannya, segi kemampuan dia bertarung itu kan perlu kita latih. Nutrisi juga kita kasih yang bagus, nggak macam-macam, nggak waton dipakani sego katul wareg bar, enggak. Berarti ada step-step yang memang harus dijalani, latihannya juga harus rutin, latihannya ada step-step yang harus dilakukan juga. Maksudnya jangan disamakan dengan ayam konsumsi gitu. Ayam konsumsi yang penting lemu, iso dijukuk dagingnya apa ndoke. Dia nggak butuh latihan. Dia nggak butuh latihan tarung gitu ya. Nggak butuh. Dia nggak punya nafsu sek ayam maksudnya. Sek ayam. Iya. Enggak gini loh. Maksudnya ada yang merumuskan bahwa ayam laga itu rumusnya adalah ada 2K. Ketika ayam itu pada posisi puncak performanya puncak, kondisi fit, waras, mempeng, siap, itu ada 2 pilihan, ada 2K. K pertama adalah kabrukke, K kedua adalah kawinkan. Artinya ketika itu tidak dilakukan pasti ada resiko buruk yang akan berpengaruh pada psikologi bahkan kesehatannya. Wah ya, jelas itu. Ya. Maksudnya emosinya nggak tersalurkan toh. Memang kita harus menyalurkan emosi si ayam ini karena ini ayam aduan gitu loh. Iya. Ini nggak asal kita pelihara terus dinengke bae. Ada dijamoni, ada dimandiin, ada dimandikan, vitamin, sarapannya pun kita perhatikan juga, porsi makannya kita atur, pokoknya berat tubuh, bobot tubuhnya juga harus diperhatikan, bagaimana dia supaya tidak gemuk, tidak bantat, tidak berat idealnya dia seberapa, itu kan kita perhitungkan juga. Enggak orang yang waton iki pitik gede iso kluruk njuk didu, enggak gitu. Nah, itulah kenapa ayam laga ini bisa dikatakan animal sport karena memang ini ditujukan dengan memang untuk aduan dan ada proses latihan seperti atlet. Dan yang menarik sekarang ini kan ada kontes. Nah itu loh, ada kontes itu ada rules yang harus dijalankan dan wajib itu nggak bisa dilanggar. Misalnya jalu harus dibungkus. Ini kan banyak orang yang belum tahu tentang ini. Ngertinya adu jago tarung jalu sakmu dari kan gitu. Sebenarnya kan ada solusi-solusi yang menarik, kalau gitu. Mas Ardian bilang tarung jalu sakmu dari. Di depan saya ini sudah ada botoh senior. Ini juga senior di dunia ayam. Kalau dikatakan dalam dunia ayam itu ada kontes, ada pro. Nah, menurut Pak Rudi, antara kontes ayam dan ayam pro itu secara kemareman ki apa bahasa Indonesia nih?
Kemantepan. Itu lebih mantep pro atau lebih mantep kontes, Pak Rudi? Ya, kalau menurut saya untuk saat seperti ini, karena juga sekarang banyak hukum juga udah berlaku ya. Jadi dibuatlah kontes. Jadi orang awam taunya cuma sabung ayam judi. Ya, secara umum pandangan orang pasti seperti itu bahwa Secara ketika umum. Ya. Dan sekarang muncullah kontes ayam. Kontes ayam dan itu non judi. Ya. Itu taji ataupun jalu kita bungkus rapat dan kita ada waktu tarung, kita menitin 20 menit. Emang di situ ada uang pendaftaran, tapi kan itu sifatnya kita kontes, jadi lomba lah. Jadi kita menang, kita juga dapat piala, jadi tidak bisa dikatakan judi. Kalau di pro jelas itu judi murni. Jadi dulu pun saya terjun di dunia pro, tapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya kontes yang non judi, lama-lama saya tertarik ke kontes, menghindari risiko yang ada. Artinya secara teknis, apa yang membedakan antara kontes dan pro? Secara umum saja. Ya, secara umum kalau kontes tetap non judi, kalau pro judi murni. Secara teknis, misalnya cara penilaiannya atau apa seperti apa, Pak? Kalau di pro jelas tidak ada penilaian. Itu kalau di pro jelas ayam keok kalah menang, yang keok jelas kalah. Kalau di kontes ada penilaian, ayam mukul poin 1, ayam mukul giling poin 5. Jelas poin tersendiri. Berarti kalau di dunia kontes itu ada juri yang juri di situ, ada penjuriannya ya. Ada satu juri yang menilai. Jadi kalau ayam kita menang, masuk ke final, menang lagi, langsung juara. Berarti cuman 2 kali main. 2 kali main. 2 kali main beda musuh. Satu di babak penyisihan kita menang, kita masuk final, kita menang lagi, kita juara. Tapi kalau bicara dari sisi bahwa Anda sudah lama terjun di dunia pro, secara nurani atau secara naluri seorang yang telah lama terjun di dunia pro, lebih gentle mana antara pro dan kontes? Kalau dibilang gentle, ya jelas gentle di pro. Ya. Karena di pro jelas itu harus ada salah satu ayam yang kalah. Kalau di kontes tidak seperti itu, tidak sampai ayam kalah. Ya. Dan berarti kalau di hati nurani lebih di pro lebih penyiksaan ayamnya lebih jelas. Kalau di kontes tidak begitu karena taji kita bungkus, ada aturan main, ada juri juga. Ya, artinya kalau kita bicara dari sisi yang mungkin sering banyak dikeluhkan atau sering mendapatkan protes, itu saya pikir kontes ini sudah memenuhi persyaratan bahwa ini bukan penyiksaan ayam, karena kalau kita melihat itu penyiksaan ayam, tinju itu adu manusia kan. Itu. Iya, betul. Tinju adu manusia, ada juga dog fighting, ada juga banyak sekali seni bela diri yang ya sebenarnya sama sebenarnya. Tetapi ketika itu sudah memakai aturan, ketika itu katakanlah bahkan di Asian Games juga ada pertarungan pencak silat.
karate dan lain sebagainya ada, dan itu memang benar-benar fighting. Tetapi ketika itu sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang ada, saya pikir ya itu sudah tidak lagi masuk pada ranah eksploitasi entah itu manusia ataupun hewan. Ya, kecuali ketika yang dikatakan Pak Arwi tadi, kita terjun di dunia pro yang walaupun sebenarnya ketika kita kembali pada topik bahasan kita yang awal, bahwa ayam ini memang sudah ada definisinya masing-masing. Ada ayam hias, ada ayam berdaging, ada ayam fighting, ada ayam petelur gitu-gitu kan. Mereka punya tugas masing-masing. Mereka secara hibrid, mereka secara genetika sudah punya fitrahnya. Fitrah gitu. Lah fitrah pitik kan ono sih. Kodrat. Oh, kodrat ya. Mas Ardian lahir ke dunia dikodrakan sebagai apa Daniel. Ya, sekarang Mas Panji. Kalau Mas Panji saya lihat sudah lama terjun di dunia perhewanan ya, tapi saya melihat bahwa tidak selalu pada ayam, tetapi lebih pada bagaimana supaya ada transaksi jual beli. Jadi bagaimana tips dan trik Anda bisa melakukan jual beli dan bisa menarik konsumen yang akan membeli ayam Anda atau hewan Anda? Untuk peternak, botoh, marketingnya intinya oke yang disebut maklar. Nah saya ini misalnya kok botoh terus peternak kan oke, do nyepelekke karo sing jenenge lah kayak maklar pitik. Calo. Maksudnya piye? Maklar sama calo sama. Iya podo. Tapi kuwi nek misalnya kok kan memandang rendah si maklar, mereka itu aku sering salah besar ya. Wah, salah pol di banget karena aku percaya nih misalnya suatu farm udah besar banyak pelanggannya tapi enggak piye ya aku ada ngomong. Salah satu farm yang Anda ketahui farm mana, Mas? Ngalengko. Jos ya? Mesti. Jadi ini gini, Mas. Nek aku bahasane padha asline kabeh maklar ngono kuwi ya. Intine iki lho pitikku sing apik dhewe, pitike elek. Tapi kan aku menyampaikan sesuatu nek misale yo ben supaya wong iki tetep tuku ning nggonku, ora tuku ning liyane. Aduh, rekoso. Intine iki ngene. Kok omongane bulet kok obat nyamuk ya. Angel to. Angel dipahami. Aku sing angel apa nek tok jak omong. Iya. Ya, jadi gini, kan ada yang namanya trik itu kan banyak sekali. Ya kan? Bisa Anda dalam marketing itu bisa Anda katakanlah ketika Anda memakai ayam import gitu. Anda bisa menjelaskan bahwa ini adalah ayam keturunan dari Mr. Likin seperti itu yang telah menjadi juara di Big Game di Thailand, ada Bloodline, ada seperti itu, bisa menjelaskan seperti itu. Atau Anda bisa dengan menggunakan video. Ada dua, Mas. Yang pertama memang untuk anak-anak import. Yang kita jual itu untuk anak-anak import itu orang awam import semuanya. Dari mana? Bapak. Salah satu triknya ngomong loh, karena orang-orang itu untuk menarik mereka itu pertama aku pakai embel-embel impor. Ada yang berpendapat bahwa ayam impor tidak menjadi jaminan. Ya. Ada yang mengatakan bahwa saya lebih suka ayam. Saya tidak suka ayam impor karena ayam impor tidak jaminan. Saya lebih suka mencari terah menang, kuat menang. Jadi yo piye Mas? Kuwi mengalir ya. Aku ketika aku menawarkan sesuatu barang ke orang itu nggak bisa saya planning. Jadi ini wis mengalir aja bahasa gue. Terus keluar. Karena marketing kuwi asline karo peternaknya lu pinter marketing. Berarti peternak karo marketingnya tetap ya, berarti Anda sebagai marketing, Ardian sebagai peternak. Berarti pinter Anda. Ayo jelas. Oh iya. Saiki nek misale peternak gede punek dhek ora duwe rekan sing iso
kayak aku di pembeli kayak rumah ketekan kono. Jadi untuk para peternak gandinglah maklar itu. Karena contohnya jenengan ya. maklar kuwi jaringannya wis otomatis luas pol. Jadi nek kono ngerti. Nek misalnya yo dek nyun sewu sampean peternak, sampean yo botoh, sampean yo adol dhewe fit ambyar kowe. Asli. Jadi nek misalnya kowe peternak ya wis peternak, aku nyetak ayam iki. Mengko begitu dek wis siap untuk diolah. Ya wis diserahke harus sing tuku ae. Ya, ada berapa jenis ayam laga, Mas Adian? Karena saya mendengarkan keterangan dari marketing ini saya pusing. Jenis ayam laga itu banyak banget sebenarnya. Bahkan bisa dikatakan ayam kampung pun bisa dijadikan ayam laga. Tapi yang udah banyak dikenal ya. Ya. Ya karena kalau kita bicara ayam laga pasti kiblat kita ke Thailand. Ya bisa yang lain. Ya ini ya sepengetahuan saya atau enggak, jenis-jenis ayam laga itu yang saya ketahui ada Saigon, Birma, Bangkok, Vietnam, terus Mangon, Pakoi, Pama itu masih banyak banget tuh, banyak. Ada Samongon, Samukoi, banyak. Nah itu tergantung kita, maksudnya itu kenapa harus disilangkan? Apakah ada spesifik yang katakanlah seperti Mangon itu punya spesifik faktor seperti apa, Pakoi seperti apa, gaya tarungnya, lalu Birma seperti apa? Kenapa harus disilangkan gitu maksudnya? Karena masing-masing jenis ayam ini karakter dan tekniknya berbeda. Karakter dan teknik bertarungnya berbeda. Satu contoh misalnya Birma. Ya. Birma itu dia ayam-ayam yang jaga jarak ya. Ayam atlet, jaga jarak, tampar, gitu terus mukul terus. Nah, mungkin terus disilangkan dengan Pakoi. Jadi teknik yang fresh lagi, maksudnya jadi keluar ayam yang baru, terus ayam Pakoi brakot. Artinya kalau bicara ada Pakoi, ada Birma, ada Saigon, ini lebih ke spesies ya? Ya, spesies. Lebih ke spesies genetik asli. Ya. Ketika disilangkan ini sudah menjadi hibrid ya? Hibrid ya. Ya. Artinya harapan si peternak ini semoga gaya bertarungnya bisa makin bagus, bisa berkolaborasi antara seperti itu. Katakanlah seperti ketika bicara Pakoi itu dia brakot, dia brutal gitu ya. Brutal brakot itu terus disilangkan dengan Mangon jadi koi. Mangon itu kalau tidak salah dia pukulannya lebih akurat ya. Keras akurat, speednya bagus misalnya gitu ya. Nah, ketika disilangkan harapannya keluar teknik yang melebihi dari dua jenis ayam itu misalnya. Itu harapan si peternak kan seperti itu. Maksudnya bisa teknik tarungnya bisa lebih daripada spesies yang aslinya gitu ya. Katakanlah ketika si Pakoi itu dia punya ciri khas cabut bulu gitu ya, cabut atau patok punggung gitu. Ketika dikombinasi dengan Mangon gitu, lalu ada dua gaya tarung ya, dia bisa tampar, dia bisa patok punggung. Harapannya seperti itu. Ya, Pak Rudi, kalau Botoh Pro itu biasanya lebih suka style atau ketika kita bicara ayam laga pasti secara postur ini yang bisa dikatakan gagah, proporsional secara bentuk, ini ayam Bangkok. Tapi pada kenyataannya di era sekarang ketika munculnya gaya-gaya ayam yang beda-beda ini, ayam Bangkok seperti ketinggalan zaman dalam gaya bertarungnya. Pendapat Pak Rudi gimana? Ayam Bangkok sekarang jelas Bangkok dalam artian ini ya, yang Bangkok murni ya. Bangkokan lawas. Karena kalau botol lawas kan pasti suka ya karena ganteng ya kan. Katuranggannya bagus gitu-gitu. Kalau cuma Bangkok murni sekarang udah ketinggalan zaman karena gaya tarungnya
cuma monoton. Dalam arti monoton cuma kerja ngalung-ngalung, cuma ngontrol di atas atau Nikos. Nanti ketemu Berma, katakanlah ketemu Berma, nanti Berma mainnya atret main tampar atret. Selesai Berma. Bangkoknya selesai. Ya. Jadi apalagi Bangkok ketemu yang Pama lah katakanlah kuda lari lah. Ya. Sekarang yang emang lagi tren kuda lari. Kuda lari kan dari tarungnya emang pertama abar. Kalau dia agak kedesak dikit, dia pasti lari. Lari mengitari Arena. Mengitari arena. Ayam Bangkok otomatis dia ngejar terus. Ngejarnya pun ayam Pama udah kelatih. Jenisnya kuda larian udah. Gennya kuda lari. Jadi ayam Bangkok ngejar ayam kuda lari, kehabisan nama sendiri. Ditampar, udah selesai. Jadi ayam Bangkok murni sekarang udah kebanyakan udah nggak dipakai lagi. Udah nggak dipakai ya. Tapi Jadi mungkin secara struktur tulangnya ini lebih bagus. Kalau Struktur lihat tulang dari- mungkin gaya bukan gaya, struktur tulang daya tahan ketika dipukul. Itu kelebihannya ayam Bangkok. Emang kalau ayam Bangkok dari struktur tulang bagus. Tapi daya tahan pukulnya kurang. Sekarang contohnya Berma. Berma kita lihat ayamnya tipis. Tapi dia tahan pukul. Saya pernah pengalaman saya sendiri ya. Ayam saya Bangkok. Waktu itu saya masih di pro. Ayam saya Bangkok ketemu ayam Berma. Belum ada 2 menit ayam saya udah buat 5 atas. Ayam Berma Pasar taruhannya sudah sangat tinggi ya. udah sangat tinggi, 5 atas. Dalam arti 5 atas taruhan yang bawah 10.000, yang atas nanti ke 50.000. 50.000. Belum sampai 2 menit ayam Berma udah semaput berulang kali. Tapi daya tahannya bagus sekali. Bahkan sampai 1 air dia belum kalah. Dan masuk air kedua, ketiga, ayam sama kalah sendiri. Jadi ayam Berma, ayam ya sejenis mangon, pakoy katakanlah ayam modern sekarang, daya tahan pukulannya bagus banget. Dan mentalnya bagus banget menurut saya. Udah di-upgrade ya Om ya. Udah karena upgrade-nya bagus banget. Peternak-peternak sekarang seperti Mas Ardian lah. Nuwun lho. Dia bisa jual anakan sebulan sekepel gini aja lah. Dia jual sampai 3,5 juta. Menurut saya hebat sekali. Iya, tapi saya masih kalah hebatnya sama dia. Belum. Dia belum sehebat Mas Ardian. Loh, ini baru cerita aja udah belum ada, masih mau bertelur loh. Nah, cuma sayangnya Mas Ardian, kenapa dia sahabat saya menurut saya? Sahabat baik bahkan. Kok saya nggak ditemping Arjiling ini ternyata. sebuah naungan dengar Blangkon lebih spesifiknya di Ngalongko Farm punya Ki Catur Banyak Kuncoro. Kebetulan saya perawat ayam dan sekalian tukang ngair ayam lah di kontes. Boto. Boto lah, bahasa Jawanya boto. Kalau saya juga senang membesarkan ayam dan masih membesarkan ayam dengan terah yang jelas seperti terah Ngalengko lah contohnya. Saya tuh membesarkan ayam untuk kalau udah jadi jago untuk dari petarung.
di kontes ataupun di pro. Jadi saya pengen sekali membesarkan ayam yang seharga segini 3,5 itu kayak apa? Ya. Segitu loh. Ya. Kok hebat sekali Mas Ardian seperti itu. Itu kalau itu proposal lah sebenarnya, Iya. proposal. Tapi jangan khawatir, Ardian ini orangnya baik kok. Tenang. Iya, saya tahu. Artinya gini, Belum saatnya. jadi gini, Tenang toh. kalau Ardian pasti akan, kalau Pak Rudi punya cita-cita seperti itu pasti akan pasti akan dikasih sama Ardian. Enggak. Pasti akan dikasih, kecuali seperti karakternya seperti Ya, dia. cuman Dia minta kutuan ya, ini akan saya besarkan, kalau sudah besar akan saya jual. itu beda. Ya. Maling. Nek misalnya botol, ora ono marketingnya, ora ono maklar, aku lenger. Enggak, artinya Botol gini. enggak jualan, Mas. Enggak, ini Intine loh. ning dhuwit tongko nek misalnya Bayu Larang didol. Didol nek Bayu Larang, misale kowe tuku 200.000. Kok du menang. Saya beli 600.000, Mas. Terus Itu tak laber zaman Papaji, Mas. Zaman Papaji masih buka. 600.000 di arena Papaji langsung ditawar 2,5 enggak tak kasih, Mas. Nah. nek 5 juta, Enggak tak kasih, Mas. ulo. Karena saya apa? Botol. Ayam menang itu bisa cari uang. Soget dhewe. Nah, Prestis, kebanggaan. Gitu. Itu seperti halnya. Ya kuwi duniamu aja nek Bukan. dunia nek dunia ku kan dunia mah. Nah, Iya. jadi tapi keliru Mas jenengan. ujung-ujungnya ning duit. Kalau nggak ada maklar modar, enggak. Jadi botoh. Kalau kita menang, ayam menang ditawar mahal. Kalau emang waktu itu ayam saya beli 600. Beli dari 2,5 juta Mas Itu seperti harganya. ATM Pak Rudi. Iya kan? Aku mah harus ngomong. Bukan gini loh, Mas. Sik, Maksudnya sik, gini. sik. Aku mah mulai lho. Loh, Oh, itu piye? Harusnya kene aku Ayo mau rasa ngundang aku, Mbak. Rasa isi teng. Jangan berkata seperti itu. Kuwi mau keselimpet. Intine peteng. Enggak, ngomong yang jelas. Ya iki tak jelaskin nek peteng betul aku saiki ngene, intine yo nek kuwi menurut pandangan kuwi intine sampean arep boto, maklar, peternak, intine meneng duit. Betul. Nah iya. Tapi jenengan tadi berkata, botoh. Kalau nggak ada maklar, modal. Ya Itu ora. baru besar, Mas. Ayo kan nek Itu wis sudah salah yo. salah, Yos. Jadi gini, Mas ya. Wis salah yo. Ya, berarti kowe minta maaf. Tadi jenengan berkata salah kok. Jenengan berkata seperti itu tadi, Mas. Lah nek lambe makaran ngono kuwi. Lanjut ngapura kene. Iya. Saling. Mas Panji. Piye? Saya sebagai marketing dunia perayaman, saya ingin tanya, menjual ayam termahal berapa juta? Ya. Yo nek aku sih penting Saya nggak tanya. Enggak. Yang penting, yang saya tanyakan adalah selama Anda menjadi 18 juta. 18 juta itu berapa kandang? Satu. Oh, satu Ini ayam. satu ayam. Satu ayam. Ayamnya siapa? Ya teman saya toh. Siapa namanya? Yang jelas. Marwoto. Tahun berapa itu, Mas? 7 kali. 7 kali. Bar kuwi aku terus digugah mbok kule tangi kerja ora. Mimpi. Oh, edan. Enggak, Mas, ini yang serius, Mas. Jujur aja berapa? 7 juta. 7 juta. 7 juta. Satu lu ekor ayam. jenengan untung berapa? Aku untung 3,5. Jadi nek aku simpel Mas, perasaan tidak kok piye-piye. Intine nek mau sing ini. Jadi nek sing aku mau muni botoh tanpa maklar modal kuwi salah. Kuwi tak ralat. Karena Nah, kamu harus ngeralat tuh. wis sagintis iki lho. Oke, bagus. Wis seneng to? Nah, Kanca berarti. konco. Tau sik. Selama ini Mas Panji, Iya. selain ada marketing, pasti Anda secara secara naluri pasti suka jenis ayam-ayam tertentu. Jenis ayam apa yang paling suka? Iya. Pakoy Pakoy. Kenapa Pakoy? seneng ae. Enggak, kenapa Pakoy? Supaya pemirsa tahu keistimewaan Pakoy apa? Dia itu mukul nggak harus kepala. Jadi ini apa aja dia mau. Misalnya secara umum bahwa ayam itu kalau
bertarung seperti apa, lalu kenapa milih Pakoy? Ya kuwi mau karena daerah pilih-pilih gebuk. Spesifikasinya. Nek Pakoy itu dia itu mukul nggak harus kepala. Diulang berapa kali itu bilang kayak gitu. Brakot. Berakot Nah, bahasa keren. seperti itu. Dan kebanyakan kalau Bangkok itu kan Ini dia, pakai kok harus di Bangkok. Kalau Bangkok seperti apa, Pakoy seperti apa? Nek Bangkok kan cenderung dia itu teknik om. Mhm. Pasti dia itu ngincernya itu kepala. Kalau Pakoy kan enggak. Begitu dia itu dapat peluang, apa yang di Coba depan mata bisa itu dipraktekkan coba. pakai gerakan tangan mungkin seperti apa kalau ayam dia Bangkok mau seperti- piye? supaya teman-teman Darjogeng tahu seperti apa ayam bertarung seperti apa. Mau tung 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 kae. Itu kalau Bangkok pakai cung 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 gitu. Nah, Nek kalau ada pakai, kalau pakai Kalau gimana? pakai. Pusat bret plang duk. Mas Ardian, Apa gimana? bercerita tentang ayam Pakoy. Lalu saya mendengar bahwa Anda menggunakan pacek dan biang jenis ayam plaker Ya. yang secara teknik dia juga cabut bulu, dia juga brutal. Kelebihan plaker daripada Pakoy apa? Kalau untuk menang kalah kita nggak tahu. Saya tidak tanya menang Ya. kalah. Oh iki ra di Di postur, Mhm. daya tahan terhadap serangan lawan, terus akurasi sama bobot pukulannya. Itu entah benar atau salah, plaker itu adalah upgrade-nya Pakoy. Tuh. Jadi serem iki. apa? Ini nggak tahu ya benar apa Ora, salahnya, ora, tapi iya. yang saya terima seperti itu. Itu plaker itu upgrade-an dari Pakoy. Dari struktur tulangnya, size-nya, akurasi pukulan, terus power pukulan sama apa jenenge? Tadah ya apa bahasa Indonesia nih? Tahan pukul, Tahan pukul. ketahanan. Ketahanan menerima serangan lawan tuh. Ya, itu seperti itu. Upgrade-ane karo apa om? Wah, aku mbuh, ngertine aku meng ono plaker tak tuku. Enggak untuk size-nya. Hmm? Plaker sama pakai itu Gede. besaran mana? Rata-rata Gede besar plaker. plaker. Rata-rata besar plaker. Karena kan Yang saya pelihara ini pejantannya hampir 4 kilo bobotnya. Oh besar ya. Besar. Itu berapa kali bodol? Baru 1 kali. Itu sebelum bodol dia 3,8 bobotnya. Nah, yang 1 ekor lagi ini masih usia 8 bulan ini bobotnya udah 34. Jadi size-nya memang besar size-nya. Nah, itu ayam plaker sendiri dipakai di Amerika dan Filipina. Ya. Karena di Thailand untuk apa jenis menghadapi lawan plaker itu size-nya apa ya, nggak ada, mungkin nggak ada. Nggak Jadi ada. jarang sekali main di Thailand. Tapi kalau plaker itu digunakan di Amerika sama Filipina. Biasanya di Amerika ini daerah Georgia, terus Tapi daerah-daerah- Filipina setahu saya ayamnya kecil-kecil juga, Mas. itu jenis ayamnya. Oh, iya. Tapi pemain di sana itu banyak juga yang pakai ayam-ayam Yang besar-besar ya. besar-besar banyak juga. Jadi ada apa? Saya dapat informasi di sana itu ada American style sama traditional style gitu. Yang tradisional itu yang pakai ayam kecil, kadang dikasih pisau itu loh. Om. Ya. Nah, itu haji. yang American style Tapi itu yang diketahui masyarakat umum bahwa Filipina itu seperti ayamnya wareng kecil-kecil gitu ya. sebenarnya di sana banyak. Walaupun saya belum pernah ke sana ya, tapi Oh, belum informasi pernah. belum pernah. Pernah ke sana. Wah iya wes. Udah pernah ya. Informasi Cageng. Sebagai maklar juga di sana. Ya iya. Masih sama. Maklar babon. Beli atau cuma maklar? Ya tuku ta ya. Pakai uang. Ora godhong. Piye? Aneh. Nah, nek kembali lagi ke masalah impor atau lokal dulu, Om. Nah, itu menarik tuh. Mesti gini, tergantung kebutuhan kita. Tadi yang Mas Panji bilang atau Om Rudi bahkan juga ngalami, si penting nek untuk botoh itu pitik kuat menang, nggak harus impor dan lokal. Ya itu memang benar. Tapi kalau untuk saya peternak apa ya? Ambu. Bloodline itu jadi pertimbangan penting juga. Iya. Jadi selain ayam itu kuat menang, tapi garis keturunan itu juga penting. Nah, karena gini, misalnya contoh kita mau punya Yokire,
ya mau nggak mau kita ngambil di sana. Heeh. Karena yang ternak itu ya kira di sana. Kita mau manedeng, yang ternak manedeng di Thailand, ya kita harus impor dari Thailand. Itu apa ya? Ya karena kebutuhan sih sebenarnya, kebutuhan. Walaupun impor itu belum tentu bisa menang di arena. Belum tentu. Karena menang kalah kita nggak bisa memprediksi. Tapi untuk peternak kita bisa mempertanggungjawabkan Kinerja. genetik, keaslian garis keturunan. Gitu. Misalnya aku pengen golek Pamani Javillano ning nggon peternak sih, memang dia serius berkecimpung di situ dan dia mau berkorban ambil ayam dari sana, ya pasti punya tanggung jawab. Ya iki aku duwe. Konek ketika pembeli menanyakan iki piye asal usule, kita bisa jawab. Karena itu salah satu bentuk pertanggungjawaban si peternak. Dan biasanya ketika mau membeli salah satu ayam dari impor gitu, biasanya kalau breeder gitu ayamnya dibawa oleh si sang pemilik yang di Thailand gitu kan, difoto terus bahwa ini adalah ayam yang ada di tangan, katakanlah di sana ada Mister siapa? Ya, Chihuahua. Kosem atau Kosem, ada Mister siapa gitu kan, dibawa oleh sang pemilik, lalu difoto dan itu bisa menjadi bahan pertanggungjawaban bahwa ini ayam ini asli dari sana gitu ya. Iya. Ya apa ya? Ya sebagai breeder memang harus gitu, karena tugas kita sebagai breeder itu memang mencetak ayam petarung yang berkualitas gitu loh. Ya tidak menutup kemungkinan kita memakai materi ayam lokal. Wah, ini ayam ini terah kuat menang walaupun ini nggak impor. Ya itu sah-sah aja. Tapi kembali lagi kebutuhan tadi. Iya. Kebutuhannya gimana sih? Maksudnya ada juga sih pembeli ayam itu nggak harus untuk diadu, itu ada juga loh Om. Maksudnya dia memang beli untuk breeding juga. Breeding pemulihan ternak, mempertahankan garis keturunan. Itu ada juga. Nah, ini masukan Mas Ardian. Gimana? Jadi jenengan sebagai breeding ya, plaker sama apa tadi ya. Nah, itu menurut saya supaya jenengan sebagai peternak dan penjual itu tadi, alangkah baiknya itu dipilih satu anakan, dibesarkan sendiri, dan itu diadu di pro ataupun di kontes, ya alhamdulillah bisa menang. Nama jenengan lebih tinggi lagi. Tapi untuk jenengan nyun sewu, untuk membesarkan jadi ayam petarung yang emang tak akuin di materi jenengan bagus, tapi untuk membesarkan supaya jadi ayam petarung mungkin menurut saya kurang. Ya. Gini Om, alangkah baik, bentar saya belum selesai ngomong. Jadi alangkah baiknya yang anakan plaker yang jenengan banggakan tadi, coba saya yang besarkan. Jadi besok besar saya adu menang, nama jenengan. Lah ya enggak apa-apa. Itu udah masuk di list project. Nah, jadi dari anakan yang segini 3,5 bisa jadi enggak usah sebut harga atau ora kepenak. Enggak, harus. Jadi anakan yang sekepel segini 3,5 mungkin bisa jadi kalau saya besarkan dan menang, bahkan sampai menang beberapa kali, ini pitik sapa to? Emang sing garap aku, tapi pitik Mas Ardian. Utuhan segini bisa jadi 5.000 sampai 6.000. Nah, itu next project kita bikin project seperti itu. Nah, sekarang kenapa kok aku ngedole kutuk tak dol? Saya udah nyinggahke untuk dibesarkan. Karena apa, Mas? Ben balik modal. Nah, larang ya? Kayak saya sekarang lah. Jujur ini saya sekarang membesarkan dari Ngalengko Farm. Saya bawa 2. Dan itu pilihan saya sendiri. Dan saya yakin 2 ayam itu pun besok insya Allah jadi maskot ayam juara. Amin. Ayam juara dan bahkan bisa jadi maskot di Ngalengko Farm. Amin. Dan saya juga kemarin juga dibayi oleh Mas
Panji ataupun Mas Dia ngasih Dia hibah. ngasih hibah. Elang ini jenis samongon, Mas. Itu kata dia. Cuman karena saya udah dari kecil pegangannya ayam, tak pegang dan saya seneng. Iki piye, Mas? Bawa aja, saya nggak minta bayaran, cuma besok kalau udah jago, saya cuma minta video. Dan saya yakin, saya bahkan udah lihat tarungnya. Dari segi pukulan masuk, Bagus ya. pukulan masuk, jelas. Dari gaya mungkin dia bilang samongon, samo sama mangon, tapi tarungnya bukan samo sama mangon, Mas. Malah tarungnya berakot, Mas, seperti pakai. Jadi pukulannya pun berat, sama seperti punya engine. Oke, Apa-apa no. Maklari Aku andalan bakul. no. Maksudnya kadang aku lah sampean pengen pitik apa? Iya toh. Misalnya Pengen yang atlet-atlet tinggal Iya, ngopal toh. gitu ya. karena maklar kuwi kan sing jelas jaringannya mesti luas. Mas. Nek dibanding karo Tapi ya, kenapa kalau jaringan luas Anda memilih bekerja di kolam ikan? Basicnya nelayan. lah kan aslinya pelaut. Oh. Mengkono aslinya kan kuwi. Lah ya ora apa-apa no, Dap. Tapi kenapa lalu keluar? Ikan. Mas Ardian, Ya, harapan ya, gimana? Anda terhadap peternak-peternak ayam di Bosok kasarnya Jogja. jangkrik ini. Saya bingung kalau dia Ya, jawab soalnya angel. saya bingung. Nyalahin toh. Tinggal jawab kan pilihannya Awang kenapa? aku yo angel mami aku dhewe. Kalau bisnis ayam lebih menjanjikan kenapa Anda pilih di kolam renang? Kayak. Di kolam ikan. Gini loh, Mas. Simple kan sebenarnya. Aslinya gini. Misalnya gini, simpelnya gini. Saya disuruh istri saya. Selesai. Selesai. Ora yo. Kenapa Jadi ini- belit-belit? Aku Nah, ki pesan-pesan Mas Adian mungkin ya untuk peternak-peternak breeding di Jogja ini seperti apa? Pesannya piye ya? Jangan takut breeding, jangan takut eksperimen. Apapun hasilnya kita terima sela banget. karena apa ya? Ayam itu misteri. Belum tentu peternak. Jangan takut eksperimen. Toh ketika kita membeli materi dengan harga mahal, kalau hasilnya itu bagus, balik kok modalnya. Ya. Nggak usah takut gitu loh. Nggak akan rugi ya. Nggak akan rugi. Kita bakal menuai hasilnya kok Om. Nanti dari eksperimen itu kan yuk dadi ngerti toh. Iki aku Iya. kudu piye, si apik iki kaya ngopo. Nah, ya proses lah. Memang nggak instan, memang lama ya, waktunya lama untuk menemukan materi yang bagus itu lama. Seperti itu. Tapi harus konsisten. Ya, Rudi. Pesan-pesan untuk apa namanya penggemar ayam laga atau para bobotoh atau para apa namanya hobis ayam seperti apa Pak Rudi? Aduh, pesan apa ya? Ya, yang saya masukkan artinya gini. Angel to ya. Ketika orang menjustis bahwa dunia ayam adalah dunia judi. Gini, ada pola pikir yang salah di dalam masyarakat ketika menganggap bahwa pun ketika ini kita bicara pro ya, ada anggapan yang salah bahwa sabung ayam adalah judi. Tapi mereka tidak melihat bahwa sisi lain adalah sabung ayam adalah persoalan harga diri. Harga diri. Nah ini yang perlu dicatat. Persoalan harga diri, persoalan bahwa ini dunia laki-laki, Gentleman. gitu ya. Artinya ketika misalnya saya breeding ayam, Mas Ardian breeding ayam, Pak Rudi breeding ayam, Pak Panji breeding ayam. Enggak, dia cuma maklar. Enggak ya, ya berarti dia enggak. Enggak. Nah, Ora tak gak. ketika masing-masing dari kita punya satu jago yang Maskot. punya maskot gitu. Lalu kita sama-sama ketemu di satu arena gitu. Ini bukan persoalan uang sebenarnya. Betul. Persoalan harga diri. Harga diri. Ini yang tidak dilihat oleh masyarakat. Mungkin di masyarakat awam untuk sabung ayam emang kesannya judi.
kita judi dalam artian uang ini hanya menjadi sarana. Sarana. Karena kita tidak bisa katakanlah gini, pengelola arena itu juga tidak mau ketika tidak mendapatkan uang. Kan gitu. Iya. Iya kan? Mas Panji ketika dia menjadi marketing, tidak hanya jual beli ayam, tapi dia punya usaha buka arena sabung ayam katakanlah. Apakah dia mau tanpa ada uang? Iya. Kan tidak. Tapi sebagai seorang pemilik ayam kadang-kadang bukan persoalan uang, tapi uang itu hanya menjadi satu syarat untuk ayamnya supaya bisa tarung. Ya, saya boleh menambahkan Om. Jadi gini, kembali lagi ke masalah judi. Bukan cuma ayam loh Om, judi itu. Ya. Saking pingsut jadi judi. Ya. Jadi itu tergantung niat kan. Nah, kembali lagi ke personalnya. Ya. Jangan mandang medianya. Ya. Kalau mandang medianya saiki bal-balan, judi tok. Bisa jadi kok ora judi. dilarang. Ya. Misalnya. Ya sekarang Kan yang nggak kelihatan aja lah. Mancing, awak dhewe pingsut. Nyewu ya pingsut. Kelihatannya mancing ya. Mancing emang sama-sama hobi. Kita penghobi ayam, mereka penghobi mancing. Mungkin dikatakan judi lebih besar di mancing. Orang digerobok. Nah, apa ya? Mindset toh, kembali lagi ke mindset. Ya. Nah, sebagai pemain ayam seperti Om Rudi, bener uang itu bukan segalanya. Bukan segalanya. Ya. Kalau menurut saya, uang itu sebagai tiket. Saya dewi nonton konser bayar. Betul, iya, seperti itu. Awak dewi nonton tinju bayar. Bahkan kadang-kadang biaya perawatannya lebih mahal daripada hasil yang hasil yang kita dapatkan. Nah, artinya kalau kita bicara bisnis, kita bicara marketing, kita singkirkan dulu marketing. Gitu kan? Katakanlah kita merawat ayam dalam 1 bulan lah. Dalam 1 bulan bisa biayanya lebih dari 1 juta. Gitu kan? Tetapi ketika kita adu ayam itu mungkin hanya dengan tiket 600.000. Nah iya. 600.000 katakanlah kali 2, 1.200.000 kita terima cuma 1 juta. Kita cuma menang 500.000. Iya. Rugi kan? Dan apa ya? Istilahnya uang yang untuk apa? Sego. Totoan bahasa kasarnya. Iya, taruhan. Taruhan gitu. Loh, itu uang operasional kita. Maksudnya gini. Si pemilik arena itu ya membutuhkan perawatan tempat loh. Ya itu. Dhek geber ora. Nyewa apa jenenge air, bayar listrik, nggo banyu, menyediakan fasilitas yang nyaman. Kuwi operasionalnya dhuwur. Nah, sebenarnya uang di ayam ya iki taruhan piro itu bukan semata-mata taruhannya yang kita nilai, tapi di sabung ayam, di ayam laga ini sebenarnya satu prestis, kedua apa ya? Harga diri. Ayam kontes atau ayam pro itu? Semuanya. Kontes pro bisa kontes. Pro bisa, kontes bisa karena kontes pun ada uang pendaftaran. Iya toh? Iya. Nah, nek bedane nek kontes ini lo pakai uang pendaftaran di depan segini udah ditentukan. Nek ning pro piro? Wani piro totoane kan gitu toh. Tapi kan kalau uang pendaftaran tetap ada standarnya. Ada standarnya. 600, 1.200.000 gitu kan. Nah ini kita ngomongin pengelolaan uangnya ini loh. Berarti ini bukan semata-mata judi. Kalau menurut saya uang untuk main ayam ini adalah tiket. Adalah tiketnya gitu loh. Wong saiki kasarane awak dhewe tuku pitik 20 juta. Tarung totoan sak yuta. Jelas rugi. Itu sangat-sangat bisa terjadi. Tapi kalau menang suatu kebanggaan tersendiri. Iya, itu adalah persoalan kebanggaan, harga diri. Masalah harga diri dan prestis. Lho pitikku menang bukan masalah totoane. Makanya ini untuk teman-teman yang belum mengerti masalah ayam laga ini, jangan kita pandang negatif. Jangan pandang kita sebelah mata. Ayam ini judi bukan. Ini apa ya? Bukan semata-mata judi. Nek ngomong ke judi banyak sekali selain sabung ayam yang berpotensi untuk judi itu banyak sekali judi, gitu loh. Ya. Tapi kenapa selama ini adu jago tok iki wanggrono adu jago buka gebur grobok lho. Ngopo? Sedangkan sik do bal-balan kae. Ya nun sewu ya, bukan kita membeda-bedakan tapi faktanya seperti itu. Kalau bal-balan pun enggak kelihatan. Mancing yang paling kelihatan itu mancing. Kalau dunia marketing bisa menjadi judi nggak, Mas Panji? Oh nggak ada ini. Apa? Dunia marketing bisa jadi judi nggak? Nek makler kan intinya nih bagaimana kita menghasilkan makler atau penghobi ayam? Yo nek hobi ayam gue yo
Ya biasa. Hobi ya? Seneng. Anda punya berapa ayam di rumah? 12. 12. Ayam teman. Iya. Aja lo. Itu dagangan atau kelangenan? Atau Ora kanan, ame tak umbar. Statement dari Mas Panji tentang bagaimana dunia marketing perayaman di Yogyakarta, jauh usah Indonesia, terlalu berat bagi dia. Atau dunia marketing di Bantul. Akeh. Closing statement, harapan atau pesannya Mas Panji. Nek harapanku kan harapan aku tak sampaikan. Iya. Situ mau peternak. Asal kita saling menguntungkan. Apik. Harapanku siji. Terserah kuwi arep materi apa, sing penting aja pernah ngapusi Kejujuran, berarti kejujuran ya. kejujuran utama penting. Karena engko nek misalnya wis ora jujur ngono kuwi awak dhewe ra iso, wis entek dalane. Jadi Seperti kita ketika misalnya sampean jangan saya nggak mau. Yang lain aja. Mas Ardian, Oh iya. Yan, Ngopo? iki Yang saya tanya itu adalah harapan, Ya, harapan. bukan percontohan. Kalau yang Anda Maksudnya katakan harapan. percontohan. harapanku ki yo bakulan sing jujur. Bakulan sing jujur. Ora sah ngapusi Pembeli. jenis intine ngono kuwi. Nek masalah Oke guys, jadi beginilah keasikan ngobrol kita pada malam hari ini dengan 3 rekan saya yang sangat-sangat luar biasa dan 2 yang luar biasa, yang 1 biasa-biasa saja. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jadi closing statement saya adalah bahwa hobi itu mahal. Animal sport. Dan dunia hobi itu bisa menjadi dunia yang menghasilkan tergantung bagaimana mindset kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu berpositive thinking dan bagaimana kita bisa melihat peluang dalam setiap hobi yang kita tekuni. Selamat malam dan sampai ketemu lagi di Darjo Podcast yang akan datang. Cus. Pokoknya jangan bosan. Jalurukan popolo Nantang pengasor rake Iki jiwa satrio Sanding kota